Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 13-27. Judul renungan kita pada hari ini adalah tindakan tegas. Hubungan kedekatan dengan mereka yang dianggap pernah berjasa menjadi alasan bagi kita untuk tidak berani bertindak tegas. Kita memilih bertindak abai ketika melihatnya menyimpang dari firman Tuhan. Karena keluarga dekat, kita acap kali hanya diam tak kalah melihatnya jelas-jelas berbuat salah. Salomo mungkin mengalami dilema yang sama. Adalah Adonia, putra sulung Daud, yang merasa lebih berhak menduduki tahta Daud. Adonia tahu bahwa kegagalannya menduduki tahta Daud adalah peran Batsheba, ibu Salomo. Dia menyangka bisa memakai jasa Batsheba untuk mewujudkan ambisinya dengan dalih minta izin memperistri Abizag, istri Salomo. Dia meminta bantuan Batsheba untuk memohonkannya kepada Salomo. Adonia berpikir Salomo akan mengabulkan permintaan ibunya, tetapi dia salah. Salomo dengan tegas menolak permintaan itu karena dia tahu bahwa Adonia sesungguhnya hendak merebut tahta dan itu menentang kehendak Allah. Memperistri istri raja sama halnya dengan menduduki tahta raja. Apa jadinya jika Salomo menuruti permintaan ibunya dan membiarkan Adonia hidup? Dengan dalih kasih, kedekatan atau balas jasa, kita seringkali menjadi lemah dengan bersikap tidak tegas saat menghadapi seorang yang jelas hidup dalam dosa. Memilih bersikap lunak atau abai tidak hanya membuat seorang jatuh semakin dalam dan jauh dari Tuhan. Diri kita pun tidak luput dari akibat sikap kompromi. Kiranya Tuhan terus menerangi hati kita untuk bertindak bijaksana dan berani tegas terhadap dosa apapun resikonya. Memilih kompromi pada tipu daya dosa akan menyeret kita pada kesukaran yang lebih dalam. Oke, mari kita lihat pembahasannya. Akibat meremehkan kasih karunia dan anugerah Tuhan. Subjudulnya mempelajari kesalahan dari Adonia, Imam Abiatar, dan Yoab. Oke, kita nanti belajar dari 3 tokoh itu ya. 1 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 13-27. Pada suatu hari Adonia anak Hagit masuk menghadap Batsheba, ibu Salomo. Lalu perempuan itu berkata, "Apakah engkau datang dengan maksud damai?" Jawabnya, "Ya, damai." Kemudian katanya, "Ada sesuatu yang hendak kukatakan kepadamu." Jawab perempuan itu, "Katakanlah." Lalu katanya, "Engkau sendiri tahu bahwa akulah yang berhak atas kedudukan raja, dan bahwa seluruh Israel mengharapkan supaya aku menjadi raja. Tetapi sebaliknya, kedudukan raja jatuh kepada adikku, sebab dari Tuhanlah dia mendapatkannya. Dan sekarang, satu permintaan saja ku sampaikan kepadamu, janganlah tolak permintaanku." Jawab perempuan itu kepadanya, "Katakanlah." Maka katanya, "Bicarakanlah sekiranya dengan Raja Salomo, sebab dia akan menolak permintaanmu supaya Abishag, gadis Sunem itu diberikannya kepadaku menjadi istriku." Jawab Batsheba, "Baik, aku akan membicarakan hal itu untuk engkau dengan raja." Batsheba masuk menghadap Raja Salomo untuk membicarakan hal itu untuk Adonia. Lalu bangkitlah raja mendapatkannya serta tunduk menyembah kepadanya. Kemudian duduklah dia di atas tahtanya dan dia menyuruh meletakkan kursi untuk bunda raja. Lalu perempuan itu duduk di sebelah kanannya. Berkatalah perempuan itu, "Suatu permintaan kecil saja yang kusampaikan kepadamu, janganlah tolak permintaanku." Jawab raja kepadanya, "Mintalah, ya ibu, sebab aku tidak akan menolak permintaanmu." Kata perempuan itu, "Biarlah Abishag gadis Sunem itu diberikan kepada kakakmu Adonia menjadi istrinya." Tetapi Raja Salomo menjawab ibunya, "Mengapa engkau memintanya Abishag gadis Sunem itu untuk Adonia? Minta jugalah untuknya kedudukan raja. Bukankah dia saudaraku yang lebih tua dan di pihaknya ada Imam Abiatar dan Yoab anak Zeruya?" Lalu bersumpahlah Raja Salomo, "Demi Tuhan, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika Adonia tidak membayarkan nyawanya dengan permintaan ini. Oleh sebab itu, demi Tuhan yang hidup, yang menegakkan aku dan mendudukan aku di atas tahta Daud ayahku, dan yang membuat bagiku suatu keluarga seperti yang dijanjikannya, pada hari ini juga Adonia harus dibunuh." Lalu Raja Salomo menyerahkan hal itu kepada Benaya bin Yoyada. Orang ini memancung dia hingga mati. Dan kepada Imam Abiatar Raja berkata, "Pergilah ke Anatot, ke tanah milikmu, sebab engkau patut dihukum mati,
Tetapi pada hari ini aku tidak akan membunuh engkau, oleh karena engkau telah mengangkat tabut Tuhan Allah di depan Daud, ayahku, dan oleh karena engkau telah turut menderita dalam segala sengsara yang diderita ayahku. Lalu Salomo memecat Abiatar dari jabatannya sebagai imam Tuhan, dan dengan demikian Salomo memenuhi firman Tuhan yang telah dikatakannya di Silo mengenai keluarga Eli. Oke, mari kita bahas pertama ya. Apa sih sebenarnya kesalahan daripada Adonia? Adonia ini ngomong ya. Adonia ini tidak terima kalau Salomo itu dipilih jadi raja. Bahkan dia ngomong, seluruh Israel itu loh mengharapkan aku jadi raja. Sopo sih ngomong? Ya toh. Ini klaim-klaimnya dia sendiri aja. Seluruh Israel mengharapkan aku jadi raja. Nggak ada data, nggak ada apa. Ngomong aja seenaknya sendiri ya. Jadi, kesalahan pertama adalah Adonia tetap merasa dialah yang layak jadi raja. Di dalam ayat 15 dia bahkan mengira seluruh bangsa Israel itu mengharapkan dia jadi raja. Ini lucu sekali. Tetapi dalam 1 Raja-Raja 1 ayat 20, Bacaja menyatakan bahwa seluruh Israel menantikan orang yang akan ditunjuk oleh Daud. Mereka tuh melihat Daud, bukan melihat Adonia. Ayo kita lihat ya 1 Raja-Raja 1 ayat 20 ya. Dan kepadamu lah ya Tuanku Raja, tertuju mata seluruh orang Israel. Ini ngomong sama Daud ya. Supaya engkau memberitahukan kepada mereka siapa yang akan duduk di atas tahta Tuanku Raja sesudah Tuanku. Jadi seluruh Israel itu akan tunduk kepada pilihan daripada Daud. Nah pilihannya Daud ke Salomo ya. Ya pasti seluruh Israel mengharapkan Salomo tuh ya. Ini Adonia seenaknya ya ngomong seluruh Israel mengharapkan dia. Ya toh? Nah apa arti mengambil Abisak sebagai istri Adonia? Nah, kenapa kok permintaan ini ya, kalau kita baca tadi, itu nanti seolah-olah membuat darahnya daripada Salomo tuh naik sampai ke ubun-ubun gitu ya. Ngamuk ini. Kenapa sih? Apa sih jadi penyebabnya? Begini ya. Adonia itu minta Abisak. Abisak itu siapa? Abisak itu gundiknya Daud. Dalam budaya kuno, kalau gundik raja itu harus diberikan kepada penerus tahta. Lah meminta gundik raja supaya dia nikahi, itu artinya sama saja dengan dia itu mau memproklamasikan, aku ini raja. Gitu loh. Sehingga dengan cara pemahaman seperti ini, kita bisa memahami betapa marahnya Salomo melihat permintaan Adonia. Adonia mungkin berpikir kalau Salomo itu mungkin terlalu lemah lah ya, masih baru ya toh, tidak dapat bertindak keras. Tapi enggak. Adonia ini sudah diampuni. Dan dia justru mempermainkan kemurahan Salomo dengan berpikir bahwa Salomo hanyalah seorang muda yang tidak berani. Mungkin Adonia menganggap Salomo tidak mengerti kalau dia berusaha perlahan-lahan ngambil tata Israel dari Salomo. Itu niat licik dari Adonia. Dimulai dengan apa? Ngambil salah satu gundiknya Daud. Dimulai dari hal kecil. Nah, sebelum api kecil ini menjadi api yang melahap dan membakar dari seluruh istana, maka Salomo melakukan tindakan yang tepat. Disikat yang namanya Adonia. Kitab ini menyatakan bahwa Salomo tahu apa yang menjadi tipu daya Adonia. Dan sesuai janjinya, kalau Adonia bertindak seperti orang fasik, maka dia akan dibunuh. Tindakannya adalah tindakan fasik, yaitu tetap berusaha merebut tahta dari orang yang telah mengampuni dia. Ini tindakan Adonia sangat-sangat kurang ajar. Terus kemudian kita mungkin pikir, loh, tadi bukannya Salomo ngomong, apapun yang diminta dari ibu dari Salomo, Batseba, itu Salomo akan menepati janjinya. Ini berarti Salomo kan tidak menepati janjinya sendiri. Betul. Perhatikan kalau saudara ini baik-baik ya. Salomo tidak melaksanakan janjinya di ayat 20. Ayat 20 itu mana sih? Ini loh. Berkatalah perempuan itu suatu permintaan kecil saja. Ini Batseba gak ngerti. Pikirnya permintaan gadis apa namanya Sunem Abisak itu kepada siapa itu namanya Adonia itu kecil saja. Nah, tapi Salomo itu bisa melihat hal yang jauh lebih besar dari yang dilihat oleh ibunya sendiri. Terus kemudian jawab raja, dipikir kecil ya, mintalah ibu sebab aku tak akan menolak permintaanmu. Jadi yang ditoroti oleh Salomo, ya
sesuai dengan permintaan ibunya. Ya, permintaan yang berskala kecil. Tapi meminta Abishag, gadis Sunem itu, untuk menjadi istrinya Adonia, itu bukan permintaan kecil. Itu artinya mengkudeta, mau mengkudeta daripada posisinya Salomo. Gitu ceritanya. Nah, untuk diruntuhkan ya. Kiranya Tuhan tidak membiarkan kita di dalam kedegelian hati kita. Biarlah kita tidak mempertahankan dosa kita atau pura-pura meninggalkannya di depan manusia. Biarlah kita dapat sungguh-sungguh itu berubah. Sebab jika kita tidak merasa diri berdosa, tapi hanya mengakui dosanya karena orang-orang di sekitar kita itu mengatakan kita berdosa, maka kita tidak akan pernah merasa adil jika hukuman menimpa kita. Oke? Jadi, jangan pernah kita merasa, dua muka gitu. Karena Tuhan tidak menyukai dua muka. Adonia ini kelihatannya baik-baik, kelihatannya cuma mau minta istri. Tapi dia mempunyai agenda tersembunyi untuk merebut tahta daripada Saul. Nah, ini adalah kepura-puraan yang harus kita hindari, kita buang jauh-jauh. Terus, Adonia juga meremehkan anugerah dari Tuhan. Kita akan menjadi orang bebal seperti Adonia yang tetap berusaha melakukan apa yang dilarang. Begitu juga jika kita hanya menjadi orang yang memahami apa itu dosa, paham nih dosa itu apa, tetapi tidak memahami bahwa kehidupan kita harus dibawa sejauh-jauhnya dari dosa. Maka kita akan menjadi orang yang sama bebalnya dengan Adonia. Kalau kita meremehkan anugerah dari Tuhan. Dan juga jika kita tidak mengerti anugerah, kita menghina kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Maka kita telah menjadi bebal sama seperti Adonia. Adonia tidak dihukum mati karena pengkhianatannya, tapi dia justru menghina pengampunan itu dengan menganggap bahwa yang memberi ampunan adalah orang lemah yang gampang diatur. Bagaimana dengan kita? Oke? Tidak menghargai anugerah Tuhan. Jika kita sudah berdosa, tapi tidak dihukum karena dosa-dosa kita, akankah kita meremehkan anugerah pengampunan itu? Manusia sudah berdosa kan? Termasuk kita sudah berdosa toh. Tapi nyatanya setelah percaya Yesus, kita tidak dihukum atas dosa-dosa kita. Karena Yesus yang akan menggantikan daripada hukuman kita. Tapi ketika kita meremehkan daripada anugerah pengampunan ini, seperti yang Adonia meremehkan Salomo, maka itu adalah tindakan yang sangat-sangat tidak menghargai anugerah Tuhan. Nah, kemudian kita bicara masalah Abiatar. Abiatar ini imam ya, dibicarakan tadi di sini ya. Salomo memecat Abiatar dari jabatannya sebagai imam Tuhan, ya. Terus nanti kita juga bicara nanti ada orang yang namanya Yoab nih, ayat 22 ya. Imam Abiatar muncul lagi dan Yoab anak Seruya. Oke, kita pelan-pelan bahasnya ya. Kita lihat ya. Abiatar ki salah apa toh yo? Jadi Salomo itu memecat Abiatar dari jabatan imam. Ayat 27 mengatakan, ini adalah penggenapan nubuat Tuhan mengenai keluarga Eli. Jadi Abiatar itu keturunan Eli yang terakhir menjabat sebagai imam. Setelah Abiatar, maka jabatan imam jatuh ke keturunan Sadok. Kesalahan Abiatar adalah karena dia tidak mengikuti Tuhan dalam menantikan raja yang berikutnya. Dia tidak menantikan waktu Tuhan sebelum memutuskan siapa yang harus mendapatkan kesetiaannya. Dia lebih memilih ke Adonia daripada memilih ke Salomo. Gampangannya seperti itu. Tapi, walaupun sebenarnya dia layak dihukum mati karena pengkhianatan, karena memihak Adonia daripada Salomo, Salomo tidak membunuh dia. Salomo hanya mengasingkan dia di Anatot dan memecat dia dari jabatan imam, terus digantikan ke keturunan Sadok, yaitu Imam Sadok. Untuk direnungkan, Salomo memecat Imam Abiatar walaupun dia telah ikut Daud sejak awalnya. Dia telah menjadi pengikut Daud sejak mula-mula. Tapi dia harus kehilangan jabatannya karena tidak menunggu raja yang sah. Jika seseorang imam yang dengan setia mengikuti Daud sekarang bersalah karena satu ketidaksetiaan ini, marilah kita juga menjadi gentar. Biarlah kita tidak membanggakan jasa atau pelayanan yang telah dilakukan pada masa lampau. Karena yang terdahulu akan menjadi terakhir. Demikian dikatakan Tuhan Yesus. Karena itu biarlah kita berusaha mengejar hidup yang setia mengikut Tuhan. Tidak berpatokan pada masa lalu, tapi setiap hari mengejar untuk mengikut Tuhan.
Takutnya nanti ini seperti Imam Abiatar. Dulu-dulunya setia mengikut Daud. Tetapi begitu masa akhir Daud dia memihak ke Adonia, dia sudah namanya jelek sekali. Hal yang berikutnya yang ketiga adalah Yoab. Yoab ini salahnya apa? Nah ini ya. Tapi Raja Salomo menjawab ibunya, mengapa engkau meminta hanya Abisak tadi Sunem itu? Minta juga padanya kedudukan raja. Dia saudaraku lebih tua kan? Di biangnya ada Seruya. Oh Yoab, ada Imam Abiatar. Nah kesalahan Yoab apa? Kesalahan Yoab itu termasuk dalam orang yang melakukan kesepakatan dengan Adonia. Sama seperti Imam Abiatar. Alasan Salomo menghukum dia tetaplah karena pembunuhan yang dilakukan oleh Yoab. Kematian Abner dan Amasa sekarang dituntut dari Yoab. Ketika Yoab masuk ke dalam kemah Tuhan dan tangannya memegang tanduk mezbah, Salomo sama sekali tidak memedulikan dia berada di mana. Salomo tetap memerintahkan Benaya bin Yoyada untuk memancung Yoab. Di dalam kemah Tuhan, Yoab pun tetap dibunuh karena kematiannya layak diterima. Nah, sebagai untuk diruntuhkan gini ya, Tuhan tidak lalai menghukum orang yang bersalah. Yoab terus dipercaya sebagai panglima tentara Daud. Tapi begitu tiba waktu penghukumannya, maka Tuhan membagikan Salomo dan memberikan kepada Yoab apa yang pantas dia dapatkan. Inilah yang perlu kita renungkan. Jangan sembarangan dengan hidup kita. Karena Tuhan tidak lalai menyatakan keadilannya dan penghakimannya. Apa yang kita lakukan hari ini, jika itu menghina Tuhan, tentu akan membuat kita dihukum oleh Tuhan. Mungkin bukan sekarang, tetapi Tuhan tidak lupa menyatakan keadilannya pada setiap orang. Janganlah berbuat dosa lagi, biarlah kita sadar bahwa Tuhan tidak akan lupa untuk mencambuk anak-anaknya yang berbuat dosa. Perhatikan baik-baik ya. Tuhan tidak lupa mencambuk anak-anaknya yang berbuat dosa. Mungkin bukan sekarang, tapi akan ada waktunya. Tunggu saja waktu Tuhan. Dia akan memberikan hukuman yang pantas terhadap segala kesalahan-kesalahan. Oleh sebab itu, datanglah kepada Tuhan. Akuilah segala dosa-dosamu, percaya pada Yesus Kristus, maka Dia akan menyelamatkan engkau, menghapus segala dosamu yang tidak mungkin dan pasti saya garanti tidak mungkin engkau bisa menanggungnya sendiri. Karena sekali engkau menanggungnya sendiri, maka neraka akan menjadi bagian dari kehidupanmu. Tapi sekali engkau percaya kepada Yesus, maka Dia akan membawa engkau ke gerbang pintu surga dan masuk menikmati hadirat Tuhan selama-lamanya bersama dengan Dia. Oke, renungan kita sampai hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.